Pemirsa, penggalangan dana kampanye di negara demokrasi yang mapan seperti Amerika Serikat tidak lagi mengandalkan aliran dana dari korporasi besar. Dana kampanye Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama ketika menang untuk kedua kalinya menjadi presiden pada 2012 mayoritas berasal dari perorangan. Banyak cara dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama untuk menggalang dana kampanye untuk kembali duduk di kursi presiden pada 2012. Salah satunya menggelar beragam acara penggalangan dana, mulai makan malam resmi sampai jumpa penggemar yang santai di seluruh negeri. Totalnya sekitar 220 acara penggalangan dana di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Cara lain dengan membuka sumbangan secara online melalui website atau laman, email, media sosial, dan SMS. Lewat ini ada sekitar 3,1 juta penyumbang bagi Obama. Dari jumlah itu, sekitar 2 juta orang menyumbang sekitar $25 per orang. Namun, sebanyak 1,4 juta orang menyumbang lebih dari sekali. Total general seluruh transaksi yang diterima Obama mencapai 10 juta transaksi. Fantastis. Tim sukses Obama juga menggunakan telepon untuk menggalang dana dari pendukungnya. Bahkan Obama dan istrinya secara khusus menelpon pendukung yang dianggap penting. Hasilnya, Obama mampu menghimpun dana sekitar 1,2 miliar dolar, memecahkan rekor sepanjang sejarah Pilpres Amerika Serikat. Sedangkan lawannya, Mitt Romney, mampu meraih dana 1,18 miliar dolar. Dana besar memang bukan segalanya. Namun dengan dana yang besar, kampanye bisa dilakukan secara efektif. Baik serangan udara, iklan televisi, radio dan telepon, maupun serangan darat, yakni rapat akbar dan door-to-door. Hasilnya, Obama mampu mengubah negara bagian yang semula mendukung Partai Republik menjadi pemilih Partai Demokrat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu tadi contoh penggalangan dana dalam sebuah pilpres yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi sebelum kita bahas ke sana, pertanyaan saya tadi, misalnya Mas Tobas, karena banyak juga yang mempertanyakan di luaran begitu ya, di masyarakat luar mengatakan bahwa status Joko Widodo ini sebenarnya juga belum keluar dari berhenti sebagai gubernur DKI, artinya pejabat publik, statusnya adalah cuti. Ketika menerima dana yang sekarang ini mungkin peruntukannya adalah untuk dana kampanye pilpres, apakah ini tidak disebut sebagai gratifikasi? Ini pertanyaan yang begitu mengemuka. Ya, ketika rekening ini dibuka atas nama Jokowi Yusuf Kala, ya, itu kan bukan diperuntukkan bagi Jokowi dengan jabatan sebagai gubernur, tapi rekening tersebut adalah untuk pembiayaan pencapresan, ya. Dan kalau kita lihat konsep gratifikasi itu kan dia pemberian dalam arti luas ya kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu, diberikan dengan maksud untuk jabatannya tersebut ataupun untuk hal-hal yang melawan hukum. Nah, dia akan berubah menjadi suap. Ya. Nah, ini kan akhirnya harus kita lihat apakah memang maksud dan tujuan orang memberikan sumbangan melalui rekening tersebut, atau apakah untuk Jokowi dengan jabatan dia sebagai gubernur atau sebagai calon presiden wakil presiden yang memang undang-undang sendiri telah memberikan satu perlindungan atau satu kewajiban bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memiliki rekening sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini kan akhirnya undang-undang Pilpres itu adalah lex spesialis dari undang-undang tindak pidana korupsi, di mana kalau misalnya memang itu rekeningnya sebagai jabatan Jokowi sebagai gubernur, maka akan berbeda ceritanya. Tapi ini sebagai pasangan calon presiden wakil presiden yang ketika penyumbang dia menyumbangkan uangnya, dia sudah tahu itu peruntukannya untuk apa. Itu motifnya ukurannya objektif atau subjektif? Nah, makanya memang kita bisa melihat dari bagaimana rekening ini disampaikan kepada publik. Ya. Kalau jelas-jelas disampaikan kepada publik untuk biaya pencapresan, sumbangan ini diperuntukkan untuk biaya pencapresan, maka sudah jelas bagi publik bahwa memang tujuan dan maksudnya untuk itu. Ketika saya menyumbang, saya sudah tahu untuk apa itu. Itu satu. Yang kedua juga, kita semua dapat mengawasi ya bagaimana masuknya dana tersebut, ya, siapa-siapa saja yang menyumbang, ya, karena setiap jam 10 setiap harinya melalui Twitter tim media Jokowi JK, kita akan umumkan kepada publik. Jadi publik dilansir akan tahu, juga ke publik ya. Betul. Dana-dana akan tahu berapa saja dana yang masuk dan sebagainya. Termasuk identitas penyumbangnya juga. Identitas penyumbang nanti akan kita sampaikan melalui akuntan publik setelah diaudit, kemudian baru kita akan keluar nama-namanya. Ya, tapi tidak langsung kita berikan nama-namanya. Tapi setelah melalui
audit dari akuntan publik yang memang akan ditunjuk. Berangkat dari pernyataan Mas Taufik ini, kalau disebutkan tadi undang-undang Pilpres menjadi leg spesialis daripada undang-undang tipikor, artinya kegusaran Anda tentang bahwa ini gratifikasi tidak menjadi gugur begitu. Bagaimana pendapat Anda? Jadi leg spesialis itu kan apabila pada saat itu Jokowi sudah dinyatakan sebagai calon presiden. Pada saat rekening itu dibuka dan menerima dana publik, Jokowi masih sebagai gubernur. Pada tanggal 31 Mei baru keluar surat resmi dari Presiden SK cuti. Jadi Anda tetap berkuku di permasalahan itu ya? Pengumpulan dana periode sebelum dia menjadi calon presiden, menurut saya itu bagian daripada gratifikasi. Karena beliau sebagai presiden. Saya ambil contoh misalnya, sewaktu Pak Jokowi menerima gitar dari Metallica. Apakah pada saat itu Pak Jokowi sebagai gubernur atau sebagai bisa disamakan nggak? Bisa disamakan nggak, Mas Taufik? Tidak, karena pada saat itu Jokowi hanya menjabat sebagai gubernur. Ya, ketika dia menerima, dia juga jabatannya sebagai gubernur. Karena itulah dilaporkan KPK. Karena itulah dilaporkan ke KPK. Nah, tapi kan konteks rekening ini bukan dalam kaitannya dengan gubernur. Ya. Saat ini kita sudah ketahui secara umum bahwa Jokowi JK adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya pikir tidak terlalu pas ini lah kalau kita sebenarnya multi tafsir atau sudah jelas sebenarnya, Mas Taufik? Ketika disebutkan tadi mengumumkan rekeningnya itu masih bakal calon belum calon, ataukah sebenarnya sudah gugur dengan sendirinya? Untuk penegasan saja, ini multi tafsir atau bukan? Kalau menurut saya sudah jelas ya. Kalau kita lihat, tarik lagi ke soal gratifikasi ya. Gratifikasi itu kan tetap harus kita lihat motifnya apa. Itu kenapa kemudian misalnya saya ambil contoh soal gitar dari Trujillo Metallica gitu ya. Ketika diterima kemudian dilaporkan kan KPK periksa dulu nih. Ya, ada tanda tangannya di situ, ada saya lupa ada kalimatnya apa yang kemudian dari kalimat yang ditulis di badan gitar itulah yang kemudian menyatakan wah ini bisa menjadi gratifikasi. Oleh karena itulah diserahkan gitar tersebut kepada KPK. Nah, pemeriksaan ini menjadi penting juga untuk menentukan apakah pemberian seseorang itu bisa dijadikan gratifikasi atau tidak setelah dilaporkan dan diperiksa oleh KPK. Nah, kalau misalnya tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, ya, seseorang yang menerima uang atau barang tertentu, maka dia bisa menjadi gratifikasi. Nah, soal rekening kampanye ini kan juga terbuka secara luas. Pertama dilaporkan ke publik. Penggunaannya untuk apa begitu ya? Kemudian juga dilaporkan ke KPU. Bahkan sangat terbuka kemungkinan juga bagi KPK untuk memeriksanya. Jadi ranah yang berbeda ya? Iya, jadi KPK juga nanti juga bisa melihat apakah memang ini masuk ranah gratifikasi atau tidak. Itu juga sangat terbuka, dan bagi Jokowi JK itu juga silakan saja apabila KPK ingin menelusuri, ingin memeriksa dan mengetahui hasil auditnya, ya silakan saja nanti ditentukan apakah kemudian ini masuk konteks gratifikasi atau tidak. Yang jelas niatnya adalah niat baik, niatnya sama sekali tidak ada unsur mens rea-nya, unsur niat jahatnya, motif kejahatannya, sehingga kalau kita bicara masalah pidana di sini tidak akan masuk. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Khusus kampanye Capres-Cawapres Jokowi JK berikut ini. Apa sih bagus untuk mengubah mindset masyarakat ya. Biasanya masyarakat nerima dari calon, sekarang saatnya masyarakat berkontribusi untuk mendukung calon-calon. Nah, kayak di Amerika kan Obama kalau nggak salah juga gitu kan, mereka punya rekening untuk membantu calon-calon itu supaya menangin pemilu gitu. Ya wajar sih ya, namanya kampanye bisa nyumbang kan untuk kegiatan kampanyenya, jadi nggak usah ada dana-dana gelap gitu. Ya kalau ini sih nyumbang sih Mak, soalnya saya orang Solo juga, jadi sekalian ngedukung juga sih. Kalau pakai dana dari istilahnya masyarakat nyumbang kan kita tahu jelas ini sumbangannya dari mana, bukan dari si perusahaan A atau B. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya sih sah-sah aja, tapi kan setiap calon itu kan bebas kan mau punya apa, tapi kan setidaknya mereka udah mempersiapkan dananya pribadi sendiri gitu. Ya, itu tadi kita ikuti sejumlah pendapat masyarakat begitu, Bang Henry. Kalau Anda melihat sendiri sebenarnya soal rekening khusus untuk kampanye calon yang dilakukan di masa Pilpres sekarang ini ya, dan diusulkan oleh Jokowi JK begitu. Sebenarnya ini sebuah presiden baik atau justru presiden buruk menurut Anda kalau dilihat dari rekening kampanye itu sendiri? Itu perintah undang-undang dan saya juga membaca di media ya,
Prabowo Hatta juga membuka rekening hampir rekening yang sama terhadap hal itu. Jadi sebetulnya menurut saya itu sesuatu yang memang suatu keniscayaan, suatu hal yang memang diwajibkan di dalam undang-undang demi pasal 2 undang-undang Pilpres itu kan. Cuman ada menyoroti yang tadi itu masalahnya diumumkan sebelum menjadi calon gitu. Nah, lalu usulannya seperti apa kemudian? Kalau menganggap ini bagus tapi ada celah sedikit yang menurut Anda seperti itu, lalu apa kira-kira yang Anda ingin usulkan? Saya mengusulkan, dan kebetulan juga Pak Jokowi itu adalah nomor 2, nomor 2 di dalam Pilpres. Beliau mengatakan di dalam statementnya di KPU bahwa nomor 2 itu adalah simbol keseimbangan. Kaitannya apa sih ini tadi Anda ngomong soal nomor 2 tadi? Kaitannya dengan dana kampanye ini apa? Saya adalah 1 dari 40% belum menentukan pilihan. Siapa yang akan saya pilih? Nah, kalau beliau melihat bahwa masyarakat masih menanyakan pengumpulan dana dan kemudian apakah itu gratifikasi, mengapa beliau tidak mencoba mencari keseimbangan dengan mengembalikan dana tersebut kepada sebelum ditetapkan calon itu ya? Sejumlah dana sewaktu sebelum ditetapkannya, kemudian konstituennya itu mengirimkan kembali ke rekening tersebut. Hal itu menurut saya tidak terlalu susah karena memang nama, alamat, dan nomor telepon si pengirim itu sudah sangat jelas. Artinya tidak bisa lagi nantinya menjadi celah begitu di kemudian hari. Mas Taufik, bagaimana melihat usulan? Ya, menurut saya ini kan juga bagian dari pengawasan dari masyarakat, saran-saran dari masyarakat yang kita pun juga akan nilai secara positif. Ya. Artinya masukan-masukan ini juga saya pikir sangat terbuka bagi tim Jokowi JK untuk menelaahnya. Gitu. Tapi yang jelas sejauh ini sih kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh tim Jokowi JK sudah sangat transparan, ya. Semua bisa melakukan penilaian, baik itu KPU, masyarakat maupun juga kita pun akan sangat terbuka apabila KPK pun juga akan mengawasi proses sumbangan dana masyarakat melalui rekening dana kampanye ini. Sesuai aturan begitu ya ini. Sudah berjalan sesuai aturan. Tapi yang jelas apapun masukan ini ya tentu buat kita adalah masukan yang sangat baik bagi pendidikan politik juga buat kita semua, ya. Kita pun juga Jokowi JK ingin memberikan satu pendidikan yang politik yang baik bagi masyarakat, ya, berpolitik gaya baru, ya, sehingga semua kita sama-sama belajar, ya, belajar bagaimana membangun Indonesia ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang juga kita bisa jadikan ini bahan pelajaran kita. Agar kita bisa menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Garis bawahnya, apakah ini menjadi sebuah kebalikan dari pertanyaan tadi, gratifikasi atau tidak? Justru ini merupakan sebuah transparansi bagi masyarakat untuk memantau dari mana saja sih dana kampanye pasangan Jokowi JK ini? Betul, menurut saya justru Jokowi JK membuat satu terobosan yang sangat baik, ya, untuk membuat segalanya menjadi transparan, ya, termasuk juga pengawasan-pengawasan yang masuk dari masyarakat. Tapi akan ada audit dari akuntan publik ya nanti juga dilaporkan. Ya, itu kewajiban yang harus dijalankan juga bagi tim Jokowi JK. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Taufik Basari dan juga Bang Hendri Sean telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Saat lagi pemirsa Prime Time